depan memang sangat mendesak untuk melakukan perbaikan proses seleksi terhadap lembaga penyelenggara pemilu kita agar makna mandiri di dalam konstitusi itu betul-betul mampu kita terjemahkan melalui kehadiran orang-orang yang memang diyakini oleh publik mandiri dan bebas dari anasir-anasir politik gitu ya. Penyelenggara pemilu memang punya hak untuk memilih, tetapi partisan itu hanya direfleksikan di bilik suara. Lebih dari itu perilakunya, kalau saya mengutip Profesor Ramlan Surbakti itu, tidak boleh memberitahukan pilihan politik dan tidak boleh menanyakan pilihan politik orang lain. Jadi netralitas dan imparsialitas itu memang betul-betul jadi pondasi penting bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Bayangkan kalau penyelenggara pemilunya sejak awal bisa diidentifikasi ya, oh ini pilihan partai ini, itu pilihan partai itu, dan seterusnya. Oleh karena itu ke depan saya kira saya sepakat ya dengan usulan yang pernah disampaikan oleh Ferry Amsari, Bung Ferry Amsari, lebih tepat Bung, karena Bung Hatta ya, ini ada Bung Ferry Amsari, agar seleksi KPU RI, Bawaslu RI itu jadi DPR bukan lagi sifatnya memilih 7 dari 14, tetapi mengkonfirmasi keterpilihan 7 nama yang diusulkan oleh Presiden yang diproses melalui seleksi tim sel yang betul-betul mandiri dan terbuka dalam bekerja serta profesional dan akuntabel gitu. Jadi dikirimkan 7 nama. Nah, 7 nama ini dikonfirmasi apakah DPR setuju atau tidak. Kalau memang DPR dengan alasan yang jelas dan konstitusional tidak menyetujui, maka ada 1 kali kesempatan Presiden untuk mengirim nama baru. Biar juga publik tahu gitu ya, bagaimana posisi terhadap pilihan 7 nama yang sudah dipilih melalui proses seleksi ini. Jadi hanya mengkonfirmasi saja yes or no-nya terhadap nama-nama yang sudah diseleksi oleh tim sel yang independen, tim sel yang profesional, yang non partisan, yang ahli, yang dibentuk oleh Presiden. Itu untuk KPU dan Bawaslu RI. Tapi untuk yang tingkat provinsi, kabupaten, kota, seleksinya harusnya dilakukan oleh tim sel yang independen, tapi juga dilakukan terdesentralisasi dan berjenjang. Jadi tim selnya boleh saja dibentuk oleh KPU RI, tetapi yang menentukan keterpilihan untuk KPU provinsi itu oleh KPU RI, sementara untuk KPU kabupaten kota itu oleh KPU provinsi. Jadi tidak tersentralisasi seperti sekarang, KPU Bawaslu provinsi dan kabupaten kota semua yang pilih KPU dan Bawaslu RI gitu ya. Sekarang ke depan sebaiknya berjenjang. Ini juga untuk memperkokoh karakter hierarkis dari kelembagaan KPU Bawaslu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selain memang harus ada rekonstruksi terutama terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota Bawaslu, khususnya kalau kita serius mentransformasi lembaga ini lebih kepada adjudikator atau penyelesai perselisihan atau sengketa proses pemilu. Lalu kemudian ya proses seleksi penyelenggara pemilu ini memang jadi hulu ya di dalam praktik pemilu kita gitu. Jadi bagaimana kemudian baik atau tidaknya kelembagaan penyelenggara pemilu itu memang ditentukan oleh banyak hal. Mulai dari regulasi, bagaimana sebuah regulasi menaungi kemandirian dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu. Lalu kapasitas orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, sarana dan prasarana tentu ya. Dan yang keempat, bagaimana lingkungan di sekitar kelembagaan penyelenggara pemilu itu menopang untuk hadirnya lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional. Seleksi saat ini saya kira satu yang cukup problematik adalah kalau dalam tingkatan nasional ya, di mana penyelenggara pemilu itu memerlukan ketika proses seleksi fit proper test dan dipilih, misalnya kalau KPU RI kan dari 7 itu diusulkan oleh Presiden 14 dan 7 dipilih oleh DPR. Nah, ruang-ruang kompromi, lobby-lobby politik tuh sering muncul di sini gitu ya. Jadi sehingga apa yang
istilahnya itu figur terbaik versi Timsel itu belum tentu pilihan di DPR RI. Nah, soal isu tentang adanya lobby-lobby politik ini tentu membuat stigma yang kurang baik dalam proses seleksi kita. Yang kedua, soal proses seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dilakukan secara sentralistis ya. Jadi bayangkan untuk memilih 5 orang anggota KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota itu dilakukan oleh Bawaslu RI. Sementara ada konteks persoalan daerah yang mungkin tidak bisa dibaca karena rentang kendalinya terlalu jauh. Dan ini yang dalam beberapa hal menimbulkan konflik ketidakpuasan dari jajaran penyelenggara pemilu di daerah akibat proses rekrutmen yang tidak terdesentralisasi melainkan tersentralisasi. Dan kalau kita lihat problem seleksi ini kan salah satu yang paling banyak menjadi keluhan dan diadukan begitu. Ke depan memang harus ada perbaikan karena karakter kita, politik kita dan juga pemerintahan daerah kita terdesentralisasi, harusnya proses rekrutmennya juga berjenjang dan terdesentralisasi, tidak tersentralisasi seperti sekarang. Jadi KPU Provinsi direkrut oleh KPU RI, KPU Kabupaten Kota juga ditentukan keanggotaannya, Bawaslu juga ya otomatis secara setara oleh KPU dan Bawaslu di tingkat nasional. Ini juga yang menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap ya ada kesenjangan antara kondisi daerah dengan nama-nama yang diputuskan oleh kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Nah, 3 penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi, ya memang ini praktik yang tidak lazim ya, karena ini kan kalau penyelenggara pemilu di dalam banyak praktik di dunia, ya hanya election commission atau hanya komisi pemilihan umum. Kalau di Amerika Serikat, Federal Election Commission misalnya, mereka tidak menyelenggarakan pemilu, tetapi justru hanya mengawasi keuangan politik dan keuangan kampanye begitu. Kalau di kita, KPU, Bawaslu, DKPP berdasarkan undang-undang awalnya ya disebut sebagai satu kesatuan fungsi itu kan karena adanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ada upaya uji materi yang dilakukan anggota Bawaslu periode 2009-2012 terkait dengan rekrutmen jajaran pengawas pemilu. Keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi dan pertama kali memperkenalkan istilah satu kesatuan fungsi itu. Dan satu kesatuan fungsi itu lalu diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan dipertahankan sampai sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan ya, satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu itu problematik ya, karena dia mencampur adukan fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi etik. Harusnya kan lembaga-lembaga ini memainkan peran check and balances, kontrol. Jadi bagaimana mekanisme kontrol itu dijalankan sehingga kemandirian, profesionalisme, keadilan pemilu itu bisa terjaga. Nah, kalau dia satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, bisa saja semangat spirit sebagai penyelenggara itu lebih dikedepankan ketimbang fungsi kontrol. Jadi selain terminologi yang tidak lazim, saya kira kelembagaan penyelenggara pemilu ini memang terlalu banyak ya. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita ini kecenderungannya agak bukan progresif juga, tapi agak bersemangat di dalam mengadakan lembaga-lembaga yang melakukan penyelenggaraan pemilu. Jadi ketimbang memiliki lembaga yang kompak atau yang sederhana, yang simple gitu, efektif, keberadaan lembaga yang terlalu banyak memang membuat birokrasi penyelenggaraan pemilu menjadi tidak efektif ya.
Kalau di banyak praktik negara global kan pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat, pemantau pemilu, peserta pemilu, dan media yang bebas. Nah, di kita ini dirasa 4 komponen itu tidak mampu, sehingga harus ada pengawas yang dinegarakan gitu. Etik pun demikian, kalau di negara lain itu adalah mekanisme antar kolega, jadi bagaimana mekanisme etik kelembagaan, kalau di kita itu harus dilembagakan gitu, dipermanenkan. Nah, sayangnya kadang-kadang ini berkompetisi satu sama lain, dan kompetisi di antara mereka ini kontraproduktif di dalam stabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemilu. Kalau dari sisi terminologi kan satu kesatuan fungsi, harusnya mereka ini punya kesepahaman ya, tetapi di dalam praktiknya juga terjadi ketidaksepahaman. Contoh, soal sistem teknologi informasi pendaftaran partai politik (SIPOL). Itu digunakan sebagai instrumen pendaftaran partai politik oleh KPU, tetapi keberadaannya lalu dibatalkan oleh Bawaslu. Nah, berarti satu kesatuan fungsi itu juga tidak tepat gitu. Lebih pas kalau kita menerapkan memang fungsi check and balances ya, atau kontrol gitu. Jadi tidak perlu menggunakan terminologi satu kesatuan fungsi, dan ke depan harus ada banyak kewenangan kelembagaan yang kita tata ya, sehingga satu tidak tumpang tindih, yang kedua tidak saling membuat aroma kompetisi antara 3 lembaga ini, dan yang keempat kejelasan check and balances di antara 3 lembaga ini. Iya, keberadaan 3 lembaga penyelenggara seperti sekarang memang ada problem yang muncul sumbernya itu dari undang-undang. Contohnya misalnya soal keberadaan Bawaslu. Bawaslu ini kan diposisikan sebagai pengawas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tetapi dia di saat yang sama juga menjadi pengadil, menjadi adjudikator di dalam penyelesaian pelanggaran administrasi dan perselisihan proses pemilihan atau sengketa proses, bahkan menjadi pintu masuk bagi sengketa tata usaha negara pemilihan ataupun pemilu. Nah, bisa dibayangkan satu sisi terlibat aktif dalam tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu, tetapi di sisi yang lain ketika ada masalah hukum menjadi pemutus begitu. Sementara sebagai seorang pemutus, sebagai institusi pemutus, mestinya dia tidak punya konflik of interest atau tidak punya benturan kepentingan dengan proses yang sedang berlangsung. Belum lagi misalnya daya jangkau kewenangan penanganan pelanggaran administrasi. Penanganan pelanggaran administrasi itu kan sangat lentur ya. Semua pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemilu itu dianggap pelanggaran administrasi. Nah, kerangka waktunya itu sampai mana gitu? Karena kan tahapan pemilu ini panjang. Apakah kalau KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, cara KPU mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bagian dari pelanggaran administrasi? Nah, jadi kalau ini tidak diperjelas, maka kita akan sampai pada sebuah siklus yang tiada akhir gitu. Semua hal itu masih bisa terus dipersoalkan. Nah, keberadaan Bawaslu sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus itu tidak suka tidak suka secara alamiah menimbulkan aroma kompetisi dan aroma persaingan ya dengan koleganya KPU. Jadi ada perasaan seperti kelembagaan kelas 2 gitu, karena sudah di tahapan diawasi, ketika ada masalah hukum juga hakimnya itu seolah-olah akan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini muncul karena apa? Karena Bawaslu itu hadir mengawasi pada saat tahapan dan aktif gitu ya. Tetapi ketika ada masalah, tiba-tiba bertransformasi menjadi pemutus. Nah, tentu ini akan melahirkan situasi ketidakpuasan. Padahal mereka tadi jargonnya adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu gitu. Satu kesatuan fungsi kok satu bisa jadi pemutus, satu tidak. Nah, jadi dari terminologi saja itu sudah tidak pas gitu. Berusaha seolah-olah membuat akur 3 lembaga ini dalam satu kesatuan fungsi, tetapi dalam implementasi kewenangan dan praktik penyelenggaraan, ya memang
tidak dalam kapasitas satu kesatuan fungsi begitu. Belum lagi soal misalnya permasalahan etik gitu ya, mana yang etik, mana yang hukum, kapan bisa jadi etik, kapan jadi hukum, apakah sidang etik itu misalnya KPU, apa KPU tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum, tapi pengadu boleh. Lalu mengapa dalam sengketa proses dan sengketa tata usaha negara pemilu pemohon boleh upaya hukum, KPU tidak boleh upaya hukum. Nah, ini problematika yang kita harus tuntaskan di tengah keberadaan kelembagaan penyelenggara pemilu kita yang dianggap sebagai satu kesatuan fungsi ini. Satu kesatuan fungsi ini tidak cocok karena memang seolah-olah menyeragamkan keberadaan 3 lembaga yang punya karakter berbeda gitu ya. Belum lagi memang dalam implementasinya ada ada inkonsistensi pengaturan dan kompleksitas pengaturan kewenangan di antara 3 lembaga ini yang membuat proses penegakan hukum kadang-kadang menjadi begitu rumit dan kompleks gitu. Ini juga yang harus kita benahi. Jadi satu dari desain kelembagaannya sendiri itu harus dibuat lebih kompak dan lebih harus dibuat. Jadi dari sisi kelembagaannya sendiri itu harus dibuat lebih sederhana, lebih jelas rentang kewenangannya, termasuk juga kualifikasi orang-orang yang akan masuk ke dalamnya begitu. Itu juga harus menjadi PR dan pekerjaan rumah kita ke depan. Jadi kalau boleh, satu, dari sisi regulasinya memang harus dibenahi berkaitan dengan desain kelembagaan, lalu kewenangan masing-masing kelembagaan ini, dan yang ketiga adalah persyaratan orang-orang yang akan masuk ke dalam lembaga ini. Nah, itu yang harus dibenahi dari sisi regulasi. Yang kedua dari sisi kapasitas orang-orang di dalamnya. Kita harus merekonstruksi misalnya kalau memang Bawaslu ke depan ingin diproyeksikan menjadi adjudikator atau penyelesai pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu, maka orang-orang yang masuk di dalamnya tidak terhindarkan harus punya kompetensi hukum dan kepemiluan yang baik. Misalnya persyaratannya punya latar belakang hukum atau punya latar belakang kepemiluan yang dibuktikan dengan pengalaman atau misalnya latar belakang pendidikan begitu. Itu menjadi relevan ke depan sehingga lembaga yang otoritasnya kuat itu didukung oleh orang-orang yang juga kuat dan punya kompetensi di dalamnya. Nah, yang ketiga juga bicara soal sumber sarana dan prasarana ya. Misalnya dari sisi kelembagaan pilkada kan anggaran sekarang masih dari APBD nih. Negosiasi masih dimungkinkan di dalam pembahasan anggaran antara KPU dengan Pemda. Padahal incumbent-nya maju lagi di pilkada gitu. Nah, ruang-ruang pengaruh itu sangat mungkin masih terjadi. Maka ke depan anggaran tuh sebaiknya untuk pemilu ataupun pilkada semua berasal dari APBN. Jangan lagi dibuka ruang pengaruh-pengaruh karena ada proses yang berpotensi pada terjadinya benturan kepentingan antara KPU dan kontestan yang akan maju di pilkada.